data computational architectural drawing gitu untuk seluruh dunia, dan kita bisa mendapatkannya secara gratis dalam batasan di bawah 1 kilometer persegi. Kalau di atas 1 kilometer persegi kita harus bayar. Jadi caranya kadang-kadang saya akali dengan menyambung atau melakukan montase gitu ya. Ini Sobat Miss Queen ya, mohon bersabar. Jadi cara bekerjanya adalah kita mendefinisikan suatu map area, kemudian nanti kita tentukan layer apa saja yang mungkin yang akan dimasukkan ke dalam area tersebut, kemudian sudah tinggal download gitu ya. Untuk data kontur kita bisa set jarak antara garis kontur ya, atau jarak ketinggian yang akan kita masukkan ke situ. Nah, nanti Anda tinggal sign up ke dalam CAD Mapper ini. Kalau misalnya saya udah sign in, Ini berarti non sewu mirip dengan Google Earth ya, Bu? Iya, mirip dengan Google Earth. Tapi saya rasa datanya sebenarnya lebih enakan yang CAD Mapper ini sih. Gitu. Bentar. Dan juga sebenarnya kita bisa mendownload data kota-kota di dunia, kota-kota besar di dunia. Jakarta kalau nggak salah ada sih. Jadi kalau kita mau mengetahui data CAD yang sudah cukup lengkap gitu, yang termasuk dengan terrain, kemudian termasuk dengan jalur-jalur yang sirkulasi dan lain sebagainya, itu kita bisa dapatkan dari sini juga. Free, jadi kita bisa masuknya kalau yang itu ke Free City Files. Tapi masalahnya kalau yang Free City Files itu memang tidak semua kota ya, jadi Yogyakarta tentu saja nggak ada gitu. Asia, Jakarta itu masuknya ke Oceania ya kalau nggak salah. Nah ini masuk ke Oceania, bukan ke Asia. Ternyata kita bukan Asia. Jadi klaimnya Vanuatu bener ya, Bu ya? Itu sedih. Oke, jadi di sini ya, di Oceania. Jangan khawatir kalau misalnya Anda cari di Asia terus nggak ada, terus wah Jakarta nggak ada. Ternyata ada di Oceania. Indonesia ini terkenalnya Bali ya, Bu, Jakarta. Iya Bu, betul. Pernah ke Indonesia? Belum pernah gitu. Oh ke Bali pernah? Oh pernah, itu bagus ya. Ya begitulah Bu. Jadi kalau misalnya kita akses data tersebut, misalnya bisa kita lihat di sini, tapi formatnya dalam DXF nih. Kalau yang free ini dalam DXF. Tapi kita bisa juga adjust ke ke daerah-daerah tertentu yang tidak ada di Free City Files itu. Ya. Kita bisa langsung klik ke Get Started Creating File. Misalnya kita ingin mengetahui peta di mana nih? Ini di UI nih. Ini di kampus UI, ini adalah boulevardnya, kemudian ini Ulil Albab ya, masjid, kemudian ini perpustakaan dan lain sebagainya. Dan kemudian kita adjust luasan yang akan kita masukkan. Jangan lupa yang free itu batasnya 1 kilometer persegi. Jadi, dan kita bisa pilih adjust di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya lebih dari 1 kilometer, maka pilihannya ke purchase file. Jadi kita membeli filenya kira-kira $4 lah, satu file itu. Kemudian ya kita adjust sesuai dengan kantong. Ya kira-kira begitu. Kemudian setelah itu, tentukan kira-kira setelah kita mendapatkan peta itu, kita akan mengerjakannya dalam platform apa. Contohnya yang paling sering itu kan menggunakan AutoCAD ya, atau data yang paling umum tuh menggunakan DXF atau DWG-nya AutoCAD. Atau kalau misalnya kita mau langsung ke 3D bisa menggunakan Rhino atau juga SketchUp ya, SketchUp yang di atas tahun 2015. Kalau rekan-rekan menggunakan SketchUp-nya yang SketchUp Make, maka gunakan atau pilih tab yang SketchUp 8 to 2014 ya. Kalau misalnya dibutuhkan hanya data vektor saja, maka kita bisa menggunakan Illustrator. Ya, kemudian pilih informasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam peta yang kita unduh. Apakah 3D building akan dimasukkan, ya. Kemudian set false-nya seperti apa? Set false di sini maksudnya adalah kalau misalnya dia
ketinggiannya di bawah 2 meter, seperti yang tertulis di sini, maka dia tidak dianggap sebagai building, contohnya seperti itu, dianggap rata. Nah, ini kita bisa set false-nya seperti apa. Saya rasa 2 meter sudah cukup ya. Jadi tidak akan menampilkan bu itu apa ya, perbatasan atau marka jalan dan lain sebagainya, itu tidak ditampilkan sebagai 3D. Saya rasa 2 meter sudah cukup. Kemudian topografinya, nah sayangnya si cat mapper ini membuat topografinya itu jarak yang paling dekatnya adalah 4 meter. Semisal kita mengisikan 1 meter di sini, nanti ada peringatan bahwa ini cuma bisa 4 meter gitu. Kita coba di 1 meter dulu deh, enggak apa-apa. Kemudian road geometrinya akan digambarkan sebagai apa? Outliners atau ada pilihan di sini outliners atau centerliners, berarti cuma garis tengahnya saja. Kalau outliners berarti garis pinggirnya ya. Kemudian atau kita akan menampilkan jalan itu sebagai mesh. Saya tidak menyarankan ini, lebih default ke outliners. Kemudian, nah, oke, peta di masing-masing kota itu sebenarnya seharusnya sudah mempunyai kualifikasi mana yang highways, mana yang minor roads, mana yang major roads, ya, jalan yang besar, jalan yang kecil, jalan lingkungan dan lain sebagainya, atau gang. Nah, kita bisa sesuaikan dengan peraturan kota di masing-masing daerah gitu ya, yang dinamakan jalan kabupaten itu selebar apa dan lain sebagainya, bisa dimasukkan ke sini. Kemudian semisal kita sudah anggap ini selesai. Oh ya, ini masih purchase file, kita kecilkan sedikit nggih. Oke, sudah gratis. Oke, setelah itu tinggal di create file di sini. Oops, sorry. Oh, itu kan ada keluar tulisan minimum kontur interval itu 4 meter. Jadi kita harus adjust dulu ke 4 meter. Sini, kemudian kita baru bisa create file. Mohon maaf saya melihat ke samping nggih, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Layarnya di samping. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan ke layar preview. Jadi untuk melihat preview dari suatu site tersebut yang sudah kita tandai tadi, kira-kira seperti ini. Bangunan sudah didefinisikan dengan outliers 2 meter. Jadi kalau yang di bawah 2 meter tidak digambarkan di dalam peta ini. Kemudian nanti akan ditunjukkan juga, kita bisa melihat 3D axonometric view-nya, kemudian 2D view-nya. Di view-nya seperti ini kira-kira. Jadi bisa cukup detail di sini dan sudah terdapat perbedaan antara jalan, mana yang jalan dan mana yang bangunan. Saya rasa ini sangat memudahkan ya, daripada nge-trace satu-satu lumayan. Kemudian selain itu juga data topografi juga. Nggih. Benar ya. Nggih, Bu. Tinggal klik-klik, Bu. Kemudian ini data topografi, tetapi ingat bahwa data topografi ini jarak antara garis konturnya, jarak ketinggiannya adalah 4 meter. Jadi nanti kita harus buat manual lagi. Kalau di AutoCAD itu pesannya dengan offset ya, menggunakan offset supaya masing-masing titik ini nanti bisa misalnya dibagi menjadi 4 garis ya, ditambahkan 4 garis di antara masing-masing jaraknya itu, sehingga nanti jarak antara konturnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan, 1 meter misalnya, atau 2 meter dan lain sebagainya. Ini jaraknya masih 4 meter di sini ya. Setelah itu baru di-download ya. Jadi kita bisa lihat keterangannya seperti ini, map Niro Sleman, Yogyakarta, Indonesia, kemudian file tab-nya SketchUp, areanya segini, bangunannya total 937, jadi sudah bisa menghitung jumlah bangunan dengan false feature yang 2 meter tadi. Jadi yang di bawah 2 meter tidak dianggap sebagai bangunan, atau seharusnya 3 meter ya supaya lebih valid gitu. Kemudian topografinya dia termasuk 317 meter di atas permukaan laut, MDPL. Settingsnya seperti ini, road outlines dengan highway 10 meter, major road 8 meter, minor 8 meter, paths atau gang itu 5 meter. Mungkin kalau di Indonesia bisa ditambahkan lagi nggih, bisa ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, gang senggol itu bisa ditambahkan di situ.
Nyuwun sewu Bu Sarifah. Nggih, Ini Bu Astuti. data map ini map terakhir ya. Aktualitasnya Iya. seperti apa sih? Nggih, ini setahu saya kita bisa cek di apa namanya di FAQ-nya CatMapper ini bahwa Oh pada gitu. dasarnya dia data terupdate gitu. Biasanya dia dari OpenStreetMap atau dari Google Map dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ya setelah itu tinggal di-download dan kemudian nanti bisa langsung dimanfaatkan. Saran saya sebenarnya kalau misalnya mau fleksibel, data yang kita buat di CatMapper itu sebaiknya dalam format DXF atau AutoCAD DWG. Paling apa istilahnya, paling netral pakai DXF ya. Hampir semua software itu bisa menerima file DXF sama seperti CSV gitu. Oke, nanti kalau sudah keluar hasil downloadnya tinggal diklik dan diekstrak. Nanti dalamnya sudah ada hasil pemodelannya gitu. Sebentar. Baik, rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan sampai di tahap ini? Nyuwun sewu Bu Lia, ini berarti extracting data ya? Iya, extracting data. Sedang tahap proses ekstrak data. Untuk yang untuk evaluasinya pakai tadi yang Isofis itu. Ya, sebentar. Oke. Saya akan tunjukkan dulu. Nah, rekan-rekan sambil menunggu ini saya sedang convert data. Selain itu tadi setelah menggunakan CatMapper dan kemudian kita sudah bisa mendapatkan misalnya contoh site yang kita punya ya. Kemudian kan setelah itu kita mendesain bangunannya dan lain sebagainya. Atau kalaupun bukan bangunan, susunan antar bangunan di dalam site kita. Nah, kita bisa menggunakan tool yang lain untuk mengevaluasi ya atau menganalisis, yaitu menggunakan Isofis. Jadi dia basically dia adalah visibility graph analysis ya. Jadi menganalisis bagaimana suatu ruang itu dipersepsikan secara visual di masing-masing titik gitu. Jadi kita bisa mengambil titik yang random atau titik yang terdesain. Kemudian selain itu dia juga bisa mensimulasikan rute yang akan terpilih berdasarkan set value dari kecenderungan perilaku manusia. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita diberi data visual seperti A, misalnya data visualnya adalah gambar lobi misalnya, atau persepsinya adalah ruangan lobi gitu. Maka kemudian setelah masuk dari lobi kita akan menuju ke titik yang mana itu bisa diprediksikan dengan menggunakan Isofis ini. Gitu. Nah, rekan-rekan sekalian bisa masuk ke isofis.org, kemudian nanti sign up ya. Kalau sudah sudah punya akun tinggal sign in, kemudian download sesuai dengan operating system yang Anda punya di PC atau ya di PC. Kemudian ada user guide-nya bisa kita download di sini juga. Nanti juga akan saya downloadkan dan masukkan ke Google Classroom materi workshop hari ini supaya bisa dicek ya. Kemudian setelah itu kalau sudah terdownload agak lama sih tergantung koneksinya ya. Kita tidak perlu menginstal software ini. Jadi dia sifatnya adalah sebenarnya bukan software, aplikasi ya yang kita bisa buka langsung tanpa menginstal. Oke, sebentar. Nyuwun sewu Bu Lia. Nggih. Sambil agak nakal ini sedikit gitu. Nggak, kemarin ini kan untuk yang ini ya, untuk yang visual nggih. Kalau misalnya mungkin Bu Lia sudah tahu, tapi mungkin saya masih bingung ini. Kalau yang selain visual ada nggak Bu Lia? Misalkan kayak olfactory gitu. Olfactory setahu saya belum. Olfactory kita bisa akali dengan ini ya sirkulasi udara ya, karena olfactory itu kan bagaimanapun juga kaitannya dengan sirkulasi udara kan, dengan bagaimana bau itu dipersepsikan di titik tertentu relatif terhadap sumber atau objeknya. Dan yang berpengaruh kan fluidanya itu kan, udara sebagai fluida. Mungkin dalam hal ini kita bisa memanfaatkan contohnya kayak Autodesk Flow ya yang zaman dulu itu kita bisa melihat sirkulasi udaranya dari titik tertentu akan menuju ke titik mana begitu, atau menggunakan CFD mungkin bisa juga begitu. Jadi udara
kita pada persepsi bahwa olfactory itu di-trigger atau apa istilahnya ya, bukan di-trigger. Akibat dari Media media. perantaranya itu kan adalah udara. Nah, udara itu kan karakternya dia fluida, maka sebenarnya kita bisa memanfaatkan software-software atau aplikasi-aplikasi yang bisa mensimulasikan fluida, begitu. Baik. Fluida dan pergerakan, nggih. Ada fluida yang tidak bergerak gitu. Oke. Nuwun Bu Lia, mungkin Sami-sami. teman-teman nanti bisa punya bayangan di situ. Soalnya kemarin ada yang idenya cukup baik, tapi ya gitu, asik. Siap, insya Allah. Sebentar saya pindah share. Sudah mendownload iSoffice-nya, akan pilih icon iSoffice yang .exe gitu ya, tidak perlu diinstal, kemudian nanti akan otomatis keluar file demo seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau berlatih terlebih dahulu, itu kita bisa menggunakan file demo seperti ini, atau kita juga bisa mengimport. Oh, Mbak Syafira ya. Oke. Mbak Syafira, ini di-record, nanti akan bisa didengarkan kembali, tapi pada dasarnya ketika kita menggunakan trigger olfactory, maka yang perlu dipahami adalah jembatannya atau media untuk trigger olfactory-nya itu bisa berjalan, itu kan menggunakan udara ya. Nah, kemudian karakter udara itu sebenarnya kita bisa, udara itu adalah fluida begitu, sehingga karakter-karakter itu bisa kita pahami dan menggunakan software-software yang bisa digunakan untuk mensimulasikan fluida, aliran fluida ya. Jadi udara sebagai fluida, kemudian kita melihat pergerakannya itu menggunakan software yang tentang fluida begitu. Gitu kira-kira Mbak Syafira, tapi nanti detailnya bisa dicek di rekaman ya. Oke. Mungkin nanti akan saya upload juga beberapa materi terkait CFD dan atau misalnya untuk sirkulasi udara dan lain sebagainya ya. Oke. Mohon maaf, apakah layar iSoffice saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang ada denah ini. Iya, sudah, Bu. Terima kasih. Jadi misalnya tadi kita sudah mempunyai data CAD ya, kemudian kita akan mendesain kan di dalam satu site tertentu, kemudian misalnya sudah muncul masa-masa bangunannya seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi ini bukan hanya untuk dalam bangunan saja, tapi untuk menentukan keterhubungan antara masa bangunan kaitannya dengan visibility graph. Jadi bagaimana kita bisa melihat visibilitas atau ke kualitas dan kuantitas penglihatan ya di suatu titik tertentu di dalam suatu ruangan, entah itu ruangan interior ataupun eksterior. Jadi misalnya kalau misalnya di eksterior kita bisa anggap bahwa ini adalah masa bangunan misalnya, dan kemudian di sebelah kanan juga ada masa bangunan yang menyisakan gang di antara masa bangunan tersebut gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk memasukkan data kita bisa menggunakan tab ini, import atau export ya. Kemudian setelah itu kita bisa memasukkan open scan or plan file, atau misalnya menggunakan bisa menggunakan 3Safe Spectrum, bisa pakai scan file dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa atur juga viewport-nya. Ya. Nanti kalau misalnya sudah tersimulasikan, kita bisa show atau hidden plan dan lain sebagainya. Tapi sementara kita menggunakan gambar yang sudah ada ya. Nah, kemudian kita bisa edit juga kalau misalnya kita sudah import gambar, kita bisa edit juga standar resolution-nya seperti apa. Ya, pilihannya menggunakan standard resolution atau mid resolution ya, untuk menentukan renderasinya saja. Kemudian edit scan settings ya, kalau kita mengimport suatu gambar, edit drawing dan lain sebagainya. Dan juga bisa menggunakan tool options di sini. Ya, kalau kita menggambar manual di sini, kita bisa menggunakan tool option di sini, ada line tool, ada rectangle tool, circle tool, dan juga selection tool. Oke, kemudian sebentar. Ya. Nah, yang paling penting adalah iSoffice analysis ya. Jadi iSoffice itu dia seperti yang saya sampaikan tadi, dia mensimulasikan
visibility graph ya. Contohnya kalau kita pilih isophase analysis yang point isophase. Jadi dia mengujikan titik di dalam suatu ruangan, entah itu ruangan interior atau di eksterior begitu. Maka kita bisa pilih yang point isophase di sini. Sorry. Dan kemudian contohnya draw accessible isophase. Ya, kalau draw accessible isophase itu berarti ruang-ruang yang bisa diakses. Jadi entah itu terlihat atau tidak, tetapi setidaknya trigger visual yang tadi dimasukkan di dalam isophase bisa membuat apa istilahnya persepsi ruangan itu aksesibel atau tidak. Ya, contohnya seperti ini. Nanti dia akan ketika dipindahkan ke bidang gambar akan otomatis kelihatan titik-titik seperti ini. Jika kita asumsikan ruangan ini adalah entrance atau teras ya contohnya ya, teras dengan ruang kaca seperti ini. Ini adalah dinding masif begitu yang tidak transparan. Maka kita bisa asumsikan bahwa ketika kita taruh titik di sini, maka ini adalah titik garis-garis yang di sini adalah garis-garis yang aksesibel secara visual ya. Jadi titik-titik ini titik yang kita pilih, kita klik, kemudian nanti akan muncul titik lainnya yang akan mengarahkan sebenarnya pandangan kita ya, pandangan kita kepada suatu objek gitu. Oke, jadi maaf saya lupa ini iPad pensilnya tidak bisa orek-orek di sini. Oke, sebentar. Jadi contohnya garis ini, sorry. Ini berarti dia menggambarkan garis yang dia objek yang paling banyak dilihat dari titik yang kita maksud ya, dari titik yang kita tentukan tadi. Kemudian ini berarti sebentar. Nah, ini juga jadi objek-objek yang kita lihat di dalam skop pandangan kita itu adalah seperti ini 360 derajat ya. Kemudian garis-garis yang seperti ini, yang ini berarti adalah batas dari visibility depth-nya atau visibility graph-nya. Jadi bidang yang bisa kita lihat begitu ya. Jadi kita bisa simulasikan ketika kita mendesain suatu area entrance, titik-titik mana saja yang menjadi batas visual kita, dan kita bisa mendesain frame atau vista dan lain sebagainya dengan metode seperti ini. Ya, saya Bu Sarifah. Berarti itu asumsinya titik-titik yang dipandang visual itu memiliki kekuatan pandang yang sama nih. Artinya gini, ini melihat dari jaraknya. Tapi ketika dia memiliki kekuatan pandangan, misalnya katakanlah warna, bentuk dan sebagainya itu di luar ini. Di luar ini. Di luar ini ya. Okay. Tapi nanti kita sebenarnya bisa di belakang nanti ada field analysis dan comparative analysis yang bisa menunjukkan titik mana sebenarnya yang paling terakses secara visual dan titik mana yang paling secluded secara visual gitu. Nanti kita tunjukkan di akhir, Bu. Jadi misalnya ini kita bisa overlapkan juga Bu Astuti. Jadi misalnya kalau di titik yang tadi kita tentukan di awal, ini mungkin kita asumsikan sebagai area entrance, maka yang terlihat adalah titik-titik yang ini ya, titik paling pinggir-pinggir ini. Tetapi ketika kita misalnya berdiri di satu titik, misalnya ini kita asumsikan taman gitu. Kita ingin usahakan bahwa dari area taman atau teras itu tidak bisa terlihat area-area privat. Contohnya mungkin area privatnya yang kita maksud mungkin ini ya, yang paling jauh itu. Maka kita bisa buktikan dengan visibility graph analysis ini dengan isophase kita titik di sini. Nah, kita bisa sebutkan titik-titik mana saja yang overlap di antara dua titik contoh ini. Sebentar. Bentar. Merah aja deh. Jadi sebenarnya di titik ini kan berarti sudah setidaknya ada overlay dua titik visibility yang berpotongan atau overlay ya, saling bertumpukan, sehingga titik ini tuh sebenarnya visibility-nya sangat tinggi sekali. Dari dua titik ini dia akan kelihatan begitu.
Dan area-area yang berwarna putih itu berarti adalah area-area yang tidak terlihat secara langsung di titik yang kita maksud gitu. Oke. Kemudian ini sebenarnya simpel sekali Bu, apa istilahnya ya, dan bisa untuk menjembatani banyak pendekatan dalam desain. Jadi oleh karena itulah kami bawakan di sini. Kemudian ini visible isophist gitu. Sama visible isophist itu tapi dia ada pantulan juga ya. Jadi memantul isophistnya. Kita bisa pilih reflected isophist. Kita bisa memilih seluruh layer isophistnya itu dinyalakan semua, accessible, kemudian visible, reflected, dan spectral dinyalakan semua. Nanti jadinya seperti ini. Kalau yang tadi kan hanya yang area yang accessible saja. Kemudian kalau kita nyalakan empat-empatnya berarti yang digambarkan adalah semua area yang accessible, kemudian visible, reflected, dan juga bersifat spektral atau memecah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi dari satu titik ini contohnya kita sebenarnya misalnya kita simulasikan seperti ini. Annotate. Oke. Maka sebenarnya area yang ditandai oleh warna merah itu berarti dia sebenarnya pantulan gitu. Ini kan pantulan. Jadi semisal diletakkan material yang reflectance-nya tinggi di situ, maka hasilnya adalah apa yang ditampakkan di sini akan memantul sampai dengan luar di sini ya, misalnya contohnya. Gitu. Kemudian hal yang lain juga di titik yang lain juga, semisal kita meletakkan cermin di sisi ini, maka sebenarnya yang bisa kita lihat dari titik yang kita maksud, titik ini itu adalah benda-benda yang ada di sini, gitu. Kira-kira. Jadi dengan satu tools ini sebenarnya kalau untuk simulasi visual dan lain sebagainya itu sudah lengkap Bu. Untuk mendesain biasanya banyak digunakan untuk mendesain area-area komersial seperti itu. Titik-titik di mall atau di area komersial mana yang atau desain seperti apa yang kira-kira bisa menampilkan semua tenant gitu. Jadi tidak ada tenant yang dirugikan karena ketutup tangga, ketutup kolom dan lain sebagainya gitu contohnya. Aplikasinya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah nanti semisal graf ini sudah apa istilahnya sudah sesuai dengan maksud kita, sesuai dengan setidaknya titik sampelnya sudah sesuai, kemudian variabel, mohon maaf tertutup sendiri nih, saya buka lagi ya. Sebentar. Sebentar, mohon maaf layar isophist-nya tertutup. Saya screen share lagi nggih. Screen 1. Oke. Jadi semisal nanti grafnya sudah sesuai, saya nyalakan lagi nggih, maafkan. Di titik ini tadi ya misalnya atau di area entrance ini, maka kita bisa export ya ke PDF, export image file ke. Jadi ada dua pilihan export, export image file itu berarti nanti langsung ke save ke PDF. Misalnya seperti itu, atau kita bisa juga ekspor ke, maaf nggih berisik, sebentar. Kita juga bisa ekspor sebagai raw data, nanti di save-nya sebagai CSV. Kalau CSV itu nanti kita bisa apa istilahnya, dia collect data dengan Excel dan lain sebagainya juga bisa, atau ke software-software lain yang akan kita gunakan sebagai lanjutan itu juga bisa. Misalnya. Contohnya seperti itu. Nanti kalau misalnya kita akan membuka datanya, titik-titik mana yang sudah kita ujikan, area mana saja yang memantul, area mana saja yang meneruskan pandangan dan lain sebagainya, itu kita bisa cek di CSV, dibuka dengan Excel. Begitu.
Kemudian selanjutnya itu kan tadi titik ya, isovis analysis dengan point isovis dengan titik. Kita juga bisa mensimulasikan suatu area. Saya clear dulu dengan mana ini? Region isovis ya. Atau kita juga bisa melakukan komparasi ya. Aduh, ketutup lagi, mohon maaf. Bentar nih. Berat kali ya. Sebenarnya nggak berat, Bu. Cuma ini ya. Sudah terlihat nggih, Bapak Ibu? Maafkan. Sambung. Ya, jadi kita bisa menggunakan path analysis juga seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kita bisa memsimulasikan atau memprediksi titik-titik mana saja yang akan dikunjungi atau dijadikan path dalam suatu ruangan yang terbentuk. Gitu. Jadi tinggal diklik di path analysis, kemudian kita gunakan draw edit path di sini. Misalnya ke sini. Nah, kemudian akan terjadi apa ya istilahnya simulasi dari area-area mana saja yang dimungkinkan. Kemudian bisa juga menggunakan sebentar. Field analysis ya saya rasa. Sorry. Ya, jadi bisa kita simulasikan seperti ini. Kalau kita clear data yang tadi, clear path yang tadi, maka bisa terlihat apa istilahnya ruang mana yang kira-kira sangat terlihat gitu ya, sangat bisa diakses, entah itu secara visual atau secara aksesibilitasnya bisa apa ya istilahnya, bisa dikunjungi gitu. Contohnya kalau misalnya kita asumsikan ini adalah apa namanya, adalah area terbuka atau entrance-nya, ya maka sebenarnya yang paling visible itu adalah area yang ini, yang merah ini ya. Kemudian kita bisa lihat titik biru yang ini adalah area yang kemungkinannya kecil sekali untuk terlihat. Berarti kan konsekuensinya dia cocok untuk digunakan sebagai ruang privat, begitu. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kemudian areanya kita bisa tentukan juga menggunakan areanya atau vista length. Vista length itu berarti maksudnya kemampuan suatu atau bukan kemampuan ya, kualitas suatu ruang untuk membingkai suatu ruang yang lain gitu. Kalau yang merah seperti ini, vista length, kemudian kita bisa cek average radialnya, berarti kira-kira di sini yang paling optimal space syntaxnya ya, paling tinggi nilai space syntaxnya, paling mungkin dikunjungi. Ya, kemudian ya kita juga bisa pilih space syntax yang akan kita tentukan di dalam satu ruangan itu yang mau seperti apa, directed visibility kah? Kalau directed visibility seperti ini berarti ruangan yang langsung terlihat ketika kita berdiri di semua tempat di dalam suatu ruangan gitu. Kalau misalnya warna biru biasanya dia hanya terlihat dari ruangan yang titik di mana dia berdiri gitu kira-kira, tapi tidak bisa dilihat dari luar dan lain sebagainya. Kemudian kita kalau misalnya kontrol, kaitannya dengan kontrol seperti ini, kita bisa mengontrol visibilitas di suatu ruangan, controllability, kemudian choice, pilihan untuk, jadi area yang warna merah ini adalah area yang memungkinkan banyak pilihan untuk kita bisa mengakses ruangan lain, gitu kira-kira. Kemudian visual depth to location. Seperti ini. Sebentar.
Kemudian bisa kita cek dengan mean visual depth. Rata-rata visual depth-nya seperti apa. Kemudian integration, mengintegrasikan di antara itu semua. Dan juga kalau no field berarti kosong gitu. Jadi kita bisa mengekspor masing-masing hasil analisis itu atau sekaligus di-overlay-kan gitu. Gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin ada pertanyaan? Nuhun sewu Bu Lia. Iya, Pak Galih. Saya tuh dari tadi nyariin Ryzen itu di mana ya? Saya bingung. Mungkin Nuhun sewu tadi mungkin agak terlewat nggih. Berarti ini hanya untuk ruangan yang dianggap flat nggih, tidak split level gitu nggih. Nah, iya. Dalam satu level aja, nggih. Baik. Jadi dalam satu level saja, ya kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya sebenarnya kita bisa simulasikan eksterior, diakalin gitu ya. Jadi bidang-bidang yang kira-kira tidak masuk dalam bahasan kita itu bisa kita batasi seperti itu. Seperti contohnya ini. Jadi kita persepsikan bahwa pembatas ruang itu adalah dinding begitu kalau di aplikasi ini. Oke, kan mungkin ada misalnya nggak tahu nih mungkin teman-teman mahasiswa gitu kan di bangunan yang kemudian mungkin bangunan di lahan berkontur gitu misalnya kan mungkin ada yang level dan sebagainya kan mungkin dia akan mencoba menganalisis tersebut kan mungkin ada perlu penyesuaian. Nggih, betul perlu ada penyesuaian. Matur nuwun Bu Lia atas konfirmasi. Sami-sami Pak Galih. Monggo Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Dan menurut saya ini bisa digunakan untuk wayfinding juga ya. Jadi analisis wayfinding atau kemudahan mencari suatu jalan atau suatu path itu. Walaupun sebenarnya masih dasar sekali ya. Kita seharusnya kalau untuk simulasi wayfinding kita menggunakan software-software lain ya. Misalnya dengan Anisys, kemudian bisa juga dengan saya lupa namanya itu. Patch server ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi pada dasarnya secara dasar sekali ini bisa digunakan untuk wayfinding gitu Bapak Ibu. Jadi area yang merah yaitu dalam simulasi ini berarti area yang kira-kira bisa dilihat dari titik manapun di dalam ruangan tersebut. Kalau yang biru berarti dia tidak bisa dilihat dari manapun. Semudah itu sebenarnya. Sangat intuitif sih sebenarnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan membantu. Baik, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, setelah ini saya akan mengupload materi di Google Classroom Lab yang di lab. Kemudian silahkan jika akan ada pertanyaan atau misalnya butuh diskusi dan lain sebagainya terkait dengan spatial analysis, terutama untuk materi ini, silahkan di chat saja atau di komen di dalam Google Classroom tersebut. Ya, kita akan share ke grup dosen pengampu supaya mempermudah mahasiswa untuk belajar. Baik. Ini kebetulan sudah azan asar juga di sini. Kok tiba-tiba udah maghrib Jauh banget ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Nuhun sewu Bu, sepertinya ada pertanyaan itu. Baru sekali. Silakan. Dari Mbak Kirana. Oh, Mbak Kirana. Oke. Izin bertanya Pak, Bu, maaf beda topik, tapi apakah ada software atau aplikasi yang dapat melihat behavior dari pantulan dan gerak suara akustik di suatu space? Ada, banyak. Banyak sebenarnya. Kalau software akustik banyak sekali, hanya memang kebanyakan dia berbayar. Jadi kalaupun misalnya saya boleh sarankan Anda bisa gunakan yang trial untuk Odeon dan lain sebagainya itu. Ya. Ada juga kok Mbak Kirana di Google Classroom Lab, sudah saya sematkan di postingannya. Silahkan masuk ya. Mungkin Mbak Kirana bisa respon, sudah terjawab belum ya? Ya Bu, baik sudah. Oke.
Ingin bertanya lagi sekalian. Boleh, silakan. Software yang tadi yang di staff kita tadi itu, apakah bisa melihat seperti koneksi antar ruang ya? Seperti kalau yang saya pernah pakai DevMap X. Ya itu, tapi kan skalanya urban, koneksi antar apa ya? Koneksi dalam skala urban gitu. Kalau di ruangan interior aja kayak tadi itu kira-kira software tadi itu bisa tidak ya kayak gitu? Bisa. Itu tadi kan sebenarnya selain visibility, kan ada data yang bisa kita akses, data accessibility juga ada path atau apa itu path itu apa sih? Jalur yang kita bisa akses juga dari situ. Jadi keterhubungan antar ruang itu pada dasarnya si Isofis itu bagian dari Space Syntax juga sih, simulasi Space Syntax juga. Iya. Hanya khusus untuk visibility-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Kirana. Sorry ya, I have to say in bahasa Indonesia ya, padahal anak IP. Maaf, Bu. Oke, apakah ada respon lagi atau pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kembali saya infokan bahwa jika ada pertanyaan silakan jangan ragu untuk chat di komen di Google Classroom atau bisa chat pribadi juga tidak apa-apa atau disampaikan melalui koordinator mata kuliahnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan juga keaktifannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.